Halo, saya Bagas Penendara Pratama. Di sini bersama saya ada Bapak Insinyur Haji Hendrianto MM, Koordinator Manajer PTPN 12. Let's open the door. PT Perkebunan Nusantara 12 atau biasa disebut PTPN 12 merupakan anak perkebunan holding Nusantara yang bergerak di bidang sektor agrobisnis dan agroindustri di wilayah Jawa Timur. PTPN 12 mengelola 34 perkebunan yang sepertiganya berada di Kabupaten Jember. Kondisi geografis Jember sangat subur yang menyebabkan komoditi perkebunan dan pertanian dapat tumbuh dengan baik. Bapak Insinyur Haji Hendrianto MM merupakan mantan koordinator manajer PTPN 12 area Jember. Di tahun 2019, beliau menerima penghargaan Jawa Pos Award kategori bidang lingkungan karena beliau dapat merangkul seluruh karyawan dan manajer kebun secara kekeluargaan dan adaptif mengoordinasi 11 perkebunan di Jember. Ingin tahu sosok beliau lebih lanjut? Yuk, mari simak berikut ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya yang malam-malam ini, Enggak apa-apa. Di sini saya ingin bertanya sedikit hal ini, Pak, tentang bagaimana perjuangan Bapak di PTPN 12. Oh ya. Bapak ini pernah trending di 2019. Saya lihat Bapak ada di koran Jawa Pos. Di situ Bapak memenangkan penghargaan dari Jawa Pos itu, Pak. Bapak dapat penghargaan lingkungan hidup. Di situ Bapak dapat mengkoordinasi 11 perkebunan, Pak. 11 loh, Pak. Itu satu perkebunan saja luasnya bukan main. Isi otak kepala di perkebunan itu juga banyak sekali. Belum lagi 11 loh, Pak. Itu Bapak bagaimana mengkoordinasi bisa 11 perkebunan itu, Pak? Jadi saya tahun 2018 itu saya menjabat koordinator manajer wilayah Jember. Sebelumnya saya menjabat koordinator wilayah Malang Lumajang. Nah, di Jember ini ada 11 perkebunan. Di PTPN 12 wilayah Jember itu dari 11 perkebunan itu masing-masing kebun itu ada manajernya. Nah, jadi kami sifatnya hanya mengkoordinir. Jadi masalah-masalah yang dengan pihak ketiga itu kami yang handle. Sedangkan masalah-masalah teknis di masing-masing kebun itu masing-masing manajer. Jadi tidak lepas dari perjuangan manajer-manajer yang lain, ya, Pak? Ya. Oke. Lalu untuk dapat menempati posisi koordinator manajer PTPN 12 ya, Pak, itu bagaimana perjuangan Bapak dari gaji pertama yang Bapak terima hingga Bapak menempati posisi koordinator manajer PTPN 12 area Jember gitu? Perjuangan Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, kami sudah 25 tahun, jadi kerja di PTPN 12 sudah 25 tahun. Mulai dari Sindar, terus wakil manajer, terus manajer, terakhir koordinator manajer. Nah, sedangkan waktu 25 tahun itu kan waktu yang sangat lama, sangat lama sekali, dan banyak ditempa masalah-masalah, terutama masalah teknis dengan lingkungan. Jadi masalah tahun 98 itu seperti sengketa tanah dengan masyarakat, ya. Nah, alhamdulillah saya itu sering bisa koordinasi dengan lingkungan, akhirnya masalah-masalah itu bisa terkendali. Nah, mungkin dari itu pimpinan atau direksi itu memilih saya menjadi koordinator wilayah. Nah, yang terakhir itu di wilayah Jember. Di wilayah Jember. Ya. Dari masalah yang Bapak hadapi tadi itu, masalah yang pernah Bapak alami yang paling sulit itu apa, Pak? Yang hingga Bapak rasanya kayak ingin menyerah, apakah ada? Masalah pertanahan. Ya, jadi ada ketidakpastian hukum
Itu mulai tahun 98 ya. 98 era waktu itu reformasi. Nggih. Itu kan tidak jelas dan undang-undang itu tidak berpihak kepada BUMN. Jadi taruhlah gini, kalau ada penjaraan atau perusakan itu ancamannya di bawah 5 tahun, jadi tidak bisa ditahan. Itulah yang membuat masyarakat itu semakin berani, dan di dalam pemerintah itu banyak unsur-unsur yang berkuasa itu unsur dari politik. Nah, politik identik dengan rekrutmen masyarakat dalam pemilu kan gitu. Pasti ada campur tangan. Itulah yang paling berat yang saya alami. Oke. Memang hebat perjuangan. Tapi kalau untuk generasi milenial nih Pak, atau kita kenal mungkin kids zaman now gitu ya. Ini generasi kita ini pinginnya sukses seperti orang-orang yang dia lihat, tapi inginnya itu instan Pak. Jadi dia pengen sukses tapi instan gitu. Jadi generasi ini inginnya lebih mudah karena memang segalanya dipermudah zaman sekarang Pak. Jadi pegangan apa yang harusnya dipakai oleh generasi zaman sekarang? Mungkin Bapak punya saran untuk generasi zaman sekarang supaya dapat sukses seperti Bapak? Iya. Jadi generasi sekarang itu yang perlu ditekankan adalah generasi yang harus punya integritas. Integritas yang paling penting, terutama bekerja di perkebunan. Karena daya juangnya, daya loyalnya ke perusahaan itu sangat diperlukan. Nah, kadang-kadang anak-anak muda itu pengennya itu instan. Saya harus berhasil. Padahal perjuangan yang di bawah itu banyak sekali yang harus dipelajari ya, mulai dari awal, terutama kalau di lingkungan perkebunan itu bagaimana caranya kita mengelola anak buah. Nah, anak-anak zaman sekarang, zaman manajer yang sekarang itu kan proses dalam memimpin itu manajerial, padahal yang di perkebunan itu harus leadership. Jadi leadership itu memberi dorongan kepada anak buah bagaimana dia itu mempunyai keinginan atau cita-cita yang melanjutkan visi misi dari perusahaan itu. Nah, kalau sekarang lebih ke pribadi, terus ke bawahnya kurang. Jadi hanya dengan model dipakai komputer saja, padahal tidak bisa. Iya kalau di perkantoran, kalau di perusahaan perkebunan dengan banyak masyarakat, banyak karyawan, bahkan satu kebun itu ada 3.000 sampai 5.000 karyawan. Nah, itulah. Jadi kita harus turun langsung gitu. Iya, betul. Jadi tidak bisa memimpin seperti perusahaan-perusahaan bank, terus pabrik, itu tidak bisa karena yang kita hadapi adalah manusia yang banyak sekali latar belakang pendidikannya. Makasih loh Pak, informasinya bermanfaat sekali bagi saya. Mungkin bagi penonton nanti pasti sangat bermanfaat. Begitu saja dari saya obrolan tentang kisah sukses Bapak Insinyur Haji Hendrianto MM. Dadah.